Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabiul ulum wal hikam, amma ba'd. Alhamdulillah, tiada kata yang paling afdal kita ucapkan di lisan kita masing-masing melainkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sampai saat ini, sampai hari dan detik ini, kita masih senantiasa diberikan begitu banyak nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, dan jika engkau berani menghitung nikmat-nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, niscaya engkau tidak akan sanggup. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi yang luar biasa perjuangannya dalam mendakwakan agama Allah, ialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang membawa umatnya mulai dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang hingga sampai saat ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka dari itu, hadirin sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah tausiah Islami yang berjudul Kematian dan Perjalanannya. Hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, Mati adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan terjadi. Mati adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tak dapat dirubah-rubah. Mati adalah pintu bagi setiap insan yang bernyawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, likulli ummatin ajal, setiap umat memiliki ajal. Fa idza jaa ajaluhum, apabila ajal telah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak ada lagi yang dimajukan sesaat pun dan tidak ada lagi yang minta penundaan sesaat pun. Hadirin sekalian, mati adalah pintu dan setiap manusia pasti melaluinya. Al-mautu bab, mati adalah pintu, wa kullun nasi dakhilun, dan setiap manusia pasti melaluinya. Wa anta qutul maut, sedang engkau adalah calon untuk mati. Jadi manusia adalah calon untuk memasuki pintu bila ajal telah tiba. Apa ia satu orang, dua orang sekalipun, bahkan 10 orang sekaligus jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Masih ingatkah kita peristiwa di tahun 2004 lalu, tsunami di Aceh, 200.000 orang lebih serentak masuk ke dalam pintu maut. Belum lagi peristiwa di mana-mana, peristiwa di Ambon, peristiwa di Sampit, peristiwa di Poso, di Tatorsana, ribuan orang korban jiwa yang melayang nyawanya. Belum lagi pesawat jatuh, kapal tenggelam, gempa, banjir, longsor, semua itu menelan korban jiwa yang tak sedikit jumlahnya. Mengapa itu semua terjadi? Karena itu semua sebagai bukti firman Allah. Al-mautu bab, mati adalah pintu, wa anta qutul maut, sedang engkau semua adalah calon untuk mati. Tetapi hadirin sekalian, apakah semua kejadian itu adalah laknat dari Allah? Apakah semua peristiwa dan tragedi itu adalah murka dari Allah? Bukan, hadirin sekalian. Itu adalah ujian dari Allah dan itu adalah peringatan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayat, Allah menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum, sebagai ujian bagimu, ayyukum ahsanu amala, siapa-siapa yang paling banyak amalnya. Apabila kita telah tiada di dunia, maka kita akan dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu diantarlah kita muslimin dan muslimah ke kubur. Tinggallah kita seorang diri dan tak ada yang menemani. Dan di saat itulah kita akan memasuki satu alam, yaitu alam barzakh namanya. Tak kala kita sudah berada di alam barzakh, di saat itulah kita terkenang akan perbuatannya, teringatlah kita akan dosanya, menyesallah dia akan perbuatan dirinya. Mengapa dia selalu menuruti hawa nafsunya? Contoh, sudah terlalu banyak dialami. Bahkan kadang-kadang kita sendiri turut mengantar orang meninggal ke kubur, tetapi itu tidak menjadikan suatu pelajaran. Sedangkan orang yang dikubur terpaku akan kebingungan, ketakutan, lalu timbullah penyesalan yang tak hujur habis-habisnya. Tiba-tiba
dilihatnya dua makhluk raksasa datang menghampirinya. Seram, hebat rupanya dan menakutkan. Dikatakan, andai kata tulang-tulang, sendi, daging-daging ini bisa lari, pasti larilah ia terbirit-birit. Siapa dia? Dia adalah malaikat mungkar wa nakir, malaikat mungkar dan nakir. Tak kala mungkar dan nakir berkata, hai insan yang durhaka, sekarang giliranmu untuk menjawab pertanyaan kami, maka bersiaplah engkau untuk menjawabnya. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Wama dinuka, dan apa agamamu? Waman nabiyuka, siapa nabimu? Wama kitabuka, dan apa kitabmu? Waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Wama kiblatuka, dan apa kiblatmu? Mendengar pertanyaan mungkar dan nakir yang sedemikian rupa, ia menjadi gugup, bibirnya gemetar untuk menjawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, karena di dunia dia tidak pernah mengucapkan kalimat tauhid. Muhammadun Nabi, Muhammad Nabiku, lidahnya berat mengucapkannya karena di dunia dia tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Al-Ka'batu kiblati, Ka'bah kiblatku, meskipun hatinya tahu namun mulutnya berat untuk mengucapkannya karena di dunia dia tidak pernah menghadap kiblat lantaran dia tidak pernah sholat. Hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, demikianlah ceramah singkat yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada tutur kata saya yang salah. Maklum, saya masih seorang pelajar yang masih perlu belajar dan belajar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukron jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah.